Saya bukan pendeta, saya pastor. Ya, saya nggak urusan. Tapi yang jelas ini adalah kalau PGI itu kan dibilang mewakili orang Kristen di Indonesia. Nah, kalau PGI-nya aja mata duitan begitu, lalu bagaimana apa yang mau diajarkan? Ya itulah karena PGI sekarang sudah kemasukan hedonisme, ya masuk ya kayak pendeta-pendeta kayak Gilbert ini kan, justru itu yang kita tentang. Loh, mau dia baiknya kayak apa? Dia masih pakai hidup mewah, nggak boleh aja pendeta itu pakai pakai gaya hidup mewah begitu, nggak boleh aja pokoknya. Ya, kalau pendetanya hedonisme, kecuali kalau rakyat Indonesia udah nggak ada yang miskin, kayak di Eropa nih ya, udah nggak ada yang miskin. Itu saja kalau ada pendeta pakai barang mewah, wah itu satu negara itu bisa ngomongin itu. Kayak kasusnya Romo siapa itu yang di Jerman, saya lupa lagi namanya. Pastor itu ya Romo Katolik itu yang pakai Porsche atau pakai Ferrari itu. Wah, itu satu Jerman geger itu. Yang bathtubnya aja dilapis emas katanya ya. Wah, itu bukan masalah apa-apa kalau hamba, walaupun Jerman sudah makmur, udah nggak ada orang miskin di Jerman. Coba bayangin, apalagi di Indonesia masih tega. Kan pertanyaan kan gitu, apa tega? Nah, itu yang kita, sedangkan dia teriak-teriak. Nah, itu menjadi batu sandungan bagi kita yang memberitakan Injil. Kalau memang ada Tuhan, kenapa kita miskin? Terus kita jawab, oh kita harus mengasihi. Lalu Pak Pendeta itu bagaimana? Terus kita jawabnya bagaimana? Ya kita jawab, itu pendeta iblis kan? Itu jawaban kita, oh itu pendeta iblis, beda itu, bukan pendeta dari Tuhan Yesus. Kan kita jawabnya begitu jadinya. Nah itu karena itu penting sekali ya, karena hari ini hamba-hamba Tuhan ini bukan mendoakan Indonesia agar aman damai, tetapi untuk dirinya sendiri. Semuanya klise semua yang tadi Pak Gilbert ngomong itu tadi klise semua, apalagi dia mengata-ngatai Mbak Yu. Saya tidak percaya dengan ramalan ya. Saya tidak percaya dengan ramalan. Tetapi bagaimanapun juga dunia ramal-meramal ini adalah menjadi bagian dari Nusantara. Dunia cenayang ini adalah menjadi bagian dari tradisi Nusantara. Lalu sikap kita gimana Pak? Orang ya kita, kalau saya mah nggak percaya. Tapi kalau dia mau ngeramal ya boleh-boleh saja. Sebab kalau kita nggak boleh, ntar kita, ada orang ramal, kita hukum gantung nanti. Kalau aturannya di Alkitab, orang cenayang itu harus dirajam pakai batu. Iya, harusnya kita rajam sih Mbak YouTube pakai batu. Iya kan? Nah, tetapi kan kita tidak hidup di dalam perjanjian lama, kita hidupnya dalam perjanjian baru. Kalau ada cenayang begitu gimana? Ya jangan didengerin. Dia mau jadi cenayang, ya kita jangan datang. Itulah sebabnya mereka disebut orang pinter, karena yang datang kepadanya orang bodoh kan? Nah, makanya kita jangan datang. Kalau indigo gimana, Pak? Kalau indigo itu kan orang yang alam bawah sadarnya itu lebih menguasai intelektualnya dia, sehingga dia bisa melihat dan orang-orang indigo ini, terus apakah orang indigo ini dari setan? Saya kok nggak percaya ya orang indigo ini dari setan. Setahu saya orang indigo itu kalau nggak salah itu ada logam berat. Makanya kebanyakan orang, zaman sekarang makin banyak orang indigo, apalagi di kota-kota besar. Karena dia banyak keracunan logam berat. Jadi itu adalah salah satu kelainan. Karena alam bawah sadarnya dia bekerja lebih daripada alam sadarnya dia. Nah itulah orang-orang indigo. Ada nggak ya? Ada aja. Tapi apakah kita mau percaya begituan? Kalau saya sih nggak mau ya. Apalagi orang indigo ngeliatnya setan terus. Lihatnya arwah orang mati terus. Artinya apa? Artinya dia hidupnya di Hades, di dalam dunia orang mati. Apakah kita mau dengar kabar buruk terus setiap hari? Kalau saya nggak mau. Saya lebih suka mendengar kabar sukacita. Yang namanya Injil itu kabar sukacita. Tapi gereja sama orang-orang lebih senang, aku melihat roh ini, roh itu. Gilbert kan paling demen sama Doni Daud itu kan. Melihat roh ini, bolak-balik lihat setan terus. Nah saya tanya, nabi-nabi di Alkitab itu nggak pernah lihat setan loh. Kenapa nih dua pendeta ini bolak-balik lihatnya setannya? Jangan-jangan mereka dari sana kali. Coba sebut satu nabi yang sering lihat setan. Nabi ke-26. Nggak pernah. Saya ngeliat setan dulu, sekarang udah nggak pernah lihat setan. Lihatnya malaikat terus. Ayo. Haleluya. Karena saya udah nggak pernah ngeliat setan, saya ngeliatnya malaikat terus. Nah, kenapa? Nah itu dia, karena saya hidupnya di lingkungan paradise, surga. Sehingga saya ngeliatnya yang baik-baik terus. Nah, sekali ngeliat setan satu, Gilbert.
Buset deh. Tertawa jahat. Jangan dong. Kalinya ngeliat setan Gilbert, begitu tengok video YouTube saya Gilbert nongol. Waduh, lihat pagi-pagi udah ngeliat setan saya. Nah. Wah, parah nih, parah. Jangan gitu bang. Tarik bang. Perlu nyari bareng Pak Kol. Udah, lanjut dulu, bentar. Ya, lanjut. Oke, jangan lupa jawab email ya, Pak Udah saya Koca. udah saya kasih emailnya, tapi saya lupa kasih WhatsApp-nya lagi. Ini saya jawab lagi. Ketawa sekali jahat. lagi. Ketawa Ya. jahat. Iya. Lanjut. Pak Paul, soccer